seorang pria sedang menghadiri pemakaman saat tiba-tiba dia melihat kilatan cahaya dari semak-semak dekat situ. Dia langsung teriak, "Turun!" Tanpa peringatan, suara tembakan terdengar keras dan orang-orang pun panik lari berhamburan. Tapi pria itu langsung bergerak melawan. Dia berlindung di balik batu nisan. Dia mulai mendekati posisi penembak jitu. Dari suara tembakan, dia tahu ada dua penembak. Karena pistol yang dia bawa jaraknya terbatas, dia memutuskan untuk menjadikan dirinya umpan. Tujuannya, memberi kesempatan kepada temannya yang paling jago tembak. Saat salah satu penembak melihat rekannya jatuh di depannya, penembak yang selamat langsung lari terbirit-birit. Pria itu mengejar dengan cepat. Setelah pengejaran, penembak itu melarikan diri ke dalam mobil. Keduanya pun terlibat dalam kejar-kejaran mobil di jalan raya. Saat si pembunuh hampir berhasil lolos, pria itu injak gas dan menabrakkan mobilnya ke mobil si pembunuh, menghentikannya. Begitu sampai di mobil, mereka menemukan kalau si pembunuh sudah berhenti melawan. Temannya ingin membawa si pembunuh ke kantor polisi untuk diperiksa, tapi pria itu menolak. Dia yakin siapapun yang berani menyerang mereka di siang bolong pasti sudah mempersiapkan segalanya. Jadi, dia harus segera mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dia pun menggenggam leher si pembunuh dan memperingatkannya untuk memberitahu semuanya. Kalau tidak, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Dengan ancaman itu, si pembunuh akhirnya mengungkapkan semua yang dia tahu. Namun, pria itu terkejut karena ternyata sahabatnya sendiri yang mengkhianatinya. Untuk mengungkap kebenaran, dia menyisipkan alat penyadap di tubuh si pembunuh dan membiarkannya pergi ke tempat pertemuan sendirian. Tapi pria itu tidak menyangka, begitu si pembunuh membuka pintu, sebuah ledakan besar terjadi tepat di depan mereka. Ledakan itu membuat jejak kebenaran semakin sulit dilacak. Setelah itu, mereka berkumpul untuk membahas situasi. Tiba-tiba, seorang rekan datang dengan kabar. Polisi sudah memastikan bahwa hanya jenazah si pembunuh yang ditemukan di lokasi. Jelas, orang-orang di balik semua ini ingin menghabisi semua orang. Saat itu, pria itu teringat dengan seorang informan. Saat pertama kali mereka dikejar, mereka sempat pergi ke alamat yang diberikan oleh informan itu. Mereka percaya informan itu pasti tahu sesuatu. Dua orang rekan langsung pergi ke rumah informan untuk mencari. Tapi mereka menemukan rumah itu sudah kosong. Awalnya, mereka mengira informan itu diculik. Namun setelah pemeriksaan lebih teliti, mereka menyimpulkan kalau dia kabur sendiri. Mereka pun memeriksa rekaman CCTV di toko swalayan terdekat. Seperti yang mereka duga, mereka melihat informan itu ada di rekaman. Ternyata, dia sudah pergi ke rumah mantan suaminya. Saat itu, mantan suaminya sadar kalau sprinkler taman sudah dinyalakan. Ketika dia keluar untuk memeriksa, pria itu langsung menjatuhkannya. Dia kemudian mulai menginterogasinya. Mantan suami itu mengklaim kalau dia tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, si informan muncul sendiri. Akankah pria itu akhirnya mengetahui siapa otak dari semua kejadian ini?